Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat nanti ya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah narasumber kita saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah. Sehat ya Tat ya? Sehat Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau lagi sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini yaitu tentang fikih kontemporer. Insya Allah tema yang kita usung yaitu tentang bolehkah bermedsos di masa iddah. Masya Allah, ini tema yang mungkin harus didengarkan banyak kaum muslimah ya ini ya. Untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin menyimak silakan saja di gelombangnya Radio Dais di 107,9 FM atau bisa melalui live FB-nya Radio Dais. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya nanti di sesi yang kedua, silakan menghubungi di nomornya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 024 6746 352. Untuk itu yuk kita langsung saja simak kajian sore kali ini bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz Mukhlisin. Semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, pemirsa semuanya, entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini atas limpahan rahmat, limpahan nikmat dari Allah kita dapat saling sapa kembali. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat dan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini ya pertama saya akan mengucapkan selamat kepada Radio Dais yang telah mendapatkan ya juara 1 ya, radio kategori komunitas terbaik. Nah ini karena ternyata saya pas ketika kemarin di Solo itu di haulnya Al Habib Ali itu ternyata ada radio yang mungkin terkenal salah satu kelompok ya, itu sama 107,9 FM di yaitu radio MTA kalau di Solo itu. Oh sama berarti frekuensinya. Iya sama. Makanya kalau kita misalnya di tol ya, terus sudah mau masuk Salatiga atau apa, ini mesti sudah keroyokan sinyal ini antara Radio Dais dan radio sana. Ya makanya saya mengucapkan selamat kepada Radio Dais, semoga senantiasa mengudara istiqomah dan ya menjadi wasilah kebaikan. Amin.
Ya, kita sore hari ini membahas tentang perempuan yang iddah, yaitu bagaimana hukumnya ketika perempuan yang sedang iddah bermain media sosial. Nah, perlu kita pertegas lagi yaitu masa iddah. Jadi perempuan ketika berpisah dengan suami, entah itu melalui jalan apa saja. Perjalanan perpisahan itu ada banyak. Ada yang mungkin paling jelas adalah ditalak. Terus ada pula yang kedua adalah ditinggal meninggal, ditinggal mati. Nah, dan itu berbagai macam posisi. Posisinya ketika perempuan ada dua misalnya ini ya, wis ditalak itu ada talak di fasakh, ada di terus di ya ditalak itu sendiri, dan juga ada satunya itu di pokoknya ada beberapa, yaitu bahasanya kita bahasakan dengan talak meskipun fasakh, atau ada orang yang menuntut talak, perempuan sendiri menuntut talak pada suami ya khulu dan sebagainya, yaitu walaupun dalam pasalnya ada sendiri tapi kita anggap saja ditalak gitulah, atau karena itu nanti ya ujung-ujungnya suami yang menjatuhkan talak, entah khulu entah fasakh gitu. Nah, dan wanita ini pula ada beberapa keadaan, yaitu ketika dipisah sama suami. Keadaan yang pertama yaitu misal dia apakah hamil atau tidak posisinya, entah pas ketika ditinggal meninggal atau pas dicerai. Nah, ini juga berbagai macam. Maka yang paling penting dari semua wanita yang berpisah dengan suami, entah jalan apa saja, itu yang pertama adalah kewajibannya adalah iddah. Nah, iddah. Karena ini mungkin gampang bagi orang yang menggampangkan sehingga tidak mengamalkan hal ini. Apa itu iddah? Yaitu muddatun tatarabbasu fihal mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbud aw litafajju'iha an zaujin. Yaitu masa di mana dia itu menunggu tatarabbasu fihal mar'ah, di mana perempuan itu menunggu tujuannya adalah apa? Lima arifati baro'ati rahimnya, mengetahui bebasnya rahimnya dari laki-laki sebelumnya. Nah, yang pertama itu. Aulita abudi, atau misalnya dia sudah tua, ngapain dadak iddah? Lita abud, karena memang perintahnya Allah seperti itu. Jadi itu ta'abudi. Kalau bahasanya itu, kalau bahasa kitanya ta'abudi. Ya wis pokoknya manut Gusti Allah. Loh, kan saya nggak haid, kan saya sudah selesai, kan saya sudah tua renta. Kenapa masih dada iddah? Ya lita abud, karena Gusti Allah memerintahkan iddah. Lita fajju'iha an zaujin, atau karena kesedihannya ditinggal seorang suami. Maka wajib yang namanya iddah, yaitu apa? Masa di mana dia tidak boleh langsung menikah dan sebagainya. Nah, termasuk pertanyaannya ini adalah apakah termasuknya yaitu bermain media sosial nggak boleh? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Tapi kan kita sebelum masuk ke menjawab pertanyaan itu, kita mempertegas dulu yang namanya iddah, khususnya bagi perempuan-perempuan zaman sekarang ya. Jadi ya wajib yang namanya iddah. Jadi tidak boleh menggoda laki-laki dan sebagainya, atau menerima lamaran dan sebagainya, kecuali selesai masa iddah. Lalu masa iddahnya itu berapa? Berapa masa iddah dari perempuan yang dicerai atau ditinggal mati? Nah, ini ada beberapa kasus ya. Perempuan itu misalnya yang pertama ditinggal cerai atau dicerai. Dicerai seorang laki-laki. Jadi keadaannya ada tiga posisinya. Apakah dia orang yang sedang hamil? Yang kedua, apakah dia sedang masih bisa haid atau sudah terputus haidnya? Yang pertama sedang hamil. Jadi ketika posisi cerai, dijatuh talak itu atau pengadilan menjatuhkan talak, kalau dia posisinya hamil, maka iddahnya, masa dia tidak boleh ngapa-ngapainnya itu sampai selesai hamilnya, sampai melahirkan. Itu sampai melahirkan. Jadi tidak boleh, apa nanti tidak bolehnya? Ya, kita nanti akan membahasnya.
Yang pertama, masa iddahnya itu sampai melahirkan. Yang kedua, ketika posisinya perempuan ini masih bisa haid, masih bisa suci atau normal, maka iddahnya itu adalah 3 kali sucian. Nah, 3 kali sucian. Contoh misalnya sekarang dijatuhkan talak atau pengadilan menjatuhkan talak sekarang hari ini, kok posisinya dia dalam keadaan suci, maka dihitung sekali walaupun besok langsung haid, atau walaupun nanti malam langsung haid, atau besok langsung haid. Nah, jadi nanti setelah haid suci lagi, suci kedua. Terus setelah haid lagi suci ketiga. Nah, suci ketiga ini sudah mungkin nunggu haid yang keempat selesai. Jadi hanya 2 kali haidan, langsung 3 sucian. Atau sekarang suci, besok haid, terus suci lagi, suci kedua, besok haidnya suci ketiga, itu sudah boleh bebas. Jadi ada agak sedikit kemudahan. Makanya dalam Islam tidak boleh atau hukumnya haram seorang laki-laki mentalak istri pas keadaan posisi haid. Kenapa? Akan memperlama masa iddah. Oh, ini saking sayangnya sama perempuan ini Islam ini. Sampai ditalak saja kita masih bukan kita ya. Harus jaga-jaga. Iya, Islam itu masih perhatian itu loh. Biar tidak terlalu lama iddahnya adalah apa? Hukumnya haram seorang laki-laki menjatuhkan talak perempuan di masa haid. Karena pas haid nanti sucinya 15 hari, ada yang 20 hari, haid lagi selama 15 hari atau 10 hari, suci lagi berapa hari lagi dan sebagainya sampai lama. Itu. Terus yang ketiga adalah perempuan yang sudah tidak haid, entah ya mungkin monopos atau mungkin sudah karena penyakit, atau mungkin karena masih kecil belum pernah haid misalnya, atau ya pokoknya intinya monopos lah ya. Karena orang monopos itu ya tergantung usia atau tergantung keadaan orangnya juga. Ada yang sampai 50 berapa masih haid, atau ada yang sudah 45 atau 48 sudah tidak haid misalnya. Tergantung posisi orangnya. Maka ketika ditalak posisinya itu berapa iddahnya? Yaitu 3 bulan. Karena nggak bisa dihitung dengan suci dan haidnya, maka dihitung 3 bulan. Nah, jadi ini adalah masa iddah. Nah, yang kedua adalah siapa? Perempuan yang ditinggal mati. Kalau tadi dicerai, ada 3 posisi ya. Ada perempuan yang sedang hamil, perempuan yang masih bisa haid, yang ketiga yang sudah tidak bisa haid. Nah, yang kedua adalah perempuan yang ditinggal meninggal. Maka hanya ada 2 posisi. Yang pertama sedang hamil, maka iddahnya itu menyelesaikan hamilnya. Yang kedua yang tidak hamil, entah itu dia haid, entah itu sudah monopos, atau dia masih kecil, atau sudah tua renta dan sebagainya, atau masih normal, itu haidnya adalah apa? Kalau dalam Al-Qur'an ya, walladzina yatawaffawna minkum mayaduruna azwajay yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Nah, yaitu apa? Berapa? 4 bulan 10 hari. Ini agak lama ini. Jadi semua perempuan yang ditinggal meninggal suaminya dan posisinya tidak hamil, maka iddahnya semuanya perempuan adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu baru selesai. Lalu di masa iddah, apa yang tidak boleh bagi perempuan ini semuanya? Di masa iddah, semuanya secara umum tidak boleh menerima lamaran. Nah, ini tidak boleh menerima lamaran. Ini hukumnya haram. Perempuan di masa iddah nompo lamaran, maka ya jangan sampai mancing-mancing laki-laki. Nah, kalau begitu pula laki-laki, ketika ada perempuan di masa iddah, laki-laki hukumnya kok memperjelas lamarannya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau kinayah gimana? Kinayah itu ayu mentokmu. Kok saiki janda muda kok ayu sekali, cantik sekali. Nah, itu jenenge kinayah itu. Ya mau ngelamar tapi tanda. Itu hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh.
ada yang mengatakan boleh, tapi ya haram kalau di kitab-kitab yang normal ya. Nah, jadi kinayah tidak tasrih, apalagi kalau tasrih jelas haramnya. Nah, kinayah itu nyindir engko bakale tak lamar. Nah, nek wis bar santai-santai lah. Awakmu ayu kok santai-santai. Lanangan ngomong ngono ki jenenge ya tanda ingin memiliki. Iya. Itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Nah, ini bagi laki-laki. Bagi perempuan ya tetap nggak bisa. Digoda nih. Iya Mas, tunggu sebentar ya. Tetap itu nggak boleh Tunggu juga. idah saya. Itu juga hukumnya haram. Jadi ini di masa iddah. Jadi masa steril, yaitu masa menunggu bebasnya rahimnya atau ta'abudi tadi, atau karena kesepian atau ditinggal suami. Yang pertama semuanya bagi perempuan yaitu apa? Haram, yaitu menerima lamaran. Ini haram. Yang kedua yaitu sebenarnya ada kewajiban masing-masing. Misalnya yang ditolak 1 atau 2, kewajibannya apa? Kewajibannya itu tetap harus dikasih nafkah sama mantan suami yang baru ya, mantan baru suami, karena baru menolak ya. Masih ada kewajiban nafkah dan rumah. Apalagi punya anak. Terus yang tolak bain 3 kali langsung ya. Langsung yaitu masa wajib bertempat di rumah itu. Mulazamatul maskan. Wajib berada di rumah tersebut sampai selesai iddahnya. Walaupun enggak dinafkahi sama suami karena sudah ditalak 3. Begitu juga bagi yang ditinggal meninggal itu ya wajib mulazamatul maskan sampai 4 bulan 10 hari. Wajib tempat tinggal di tempat di mana suaminya dan dia tinggal di situ sebelum meninggalnya suami. Nah, bagi yang ditinggal meninggal ada satu lagi yaitu ihdad. Wajib yaitu kalau bahasa Jawanya mbiyen berumbung. Bahasa Indonesianya itu tidak bersolek, tidak macak. Ini khusus bagi wanita yang ditinggal mati sama suaminya. Selama 4 bulan 10 hari enggak boleh pakai minyak wangi. Pakaiannya enggak boleh yang berwarna-warni. Terus enggak boleh pakai sabun-sabun yang kira-kira baunya harum. Enggak boleh pakai berangkat kerja pakai bedaan apa, enggak boleh. Kecuali darurat, yaitu nggak ada yang memberi nafkah kakaknya atau apa sampai selesainya terus dia punya anak, tanggungan anak dan wajib kerja, ya tetap kerja dengan tanpa bedaan, minyakan dan sebagainya. Itu selama 4 bulan 10 hari, namanya ihdad, berumbung atau apa ya bahasa Indonesianya ya, yaitu tidak bersolek dan sebagainya. Nah, ini bagi perempuan yang ditinggal mati, karena ini namanya masa-masa berkabung juga, sehingga ya masa iddah ya masa berkabung. Maka yang ditinggal mati diwajibkan pula itu tidak berwangi-wangian, tidak bermacak dan sebagainya. Nah, setelah saya teliti ternyata yang wajib ihdad itu hanya perempuan yang ditinggal mati. Jadi perempuan yang ditalak 1, ditalak 2 atau ditalak 3 itu masih boleh wangi-wangian. Nah, jadi batin kula wah iki yo janda muda iki yo berat goda. Seperti itu. Nah, betul. Ini kan ya ini. Berarti ini berarti yang ditalak 1 roj'i ditalak bain berarti enggak wajib ihdad dong. Nah, yang wajib ihdad hanya yang ditinggal ditinggal mati. Nah, berarti ya boleh iki nek macak-macakan, pantesan loh. Dan sebagainya. Maka kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya bermedia sosial bagi semuanya ini ya, wanita yang di masa iddah. Secara umum, secara jawaban adalah apa? Karena kewajiban seorang perempuan ketika masa iddah adalah yaitu tidak boleh menerima
lamaran, yang kedua ikhdad, bersolek, berhias, yang ketiga wajib berada di rumah, mulazamatul maskan, wajib berada di rumah, dan ikhdad ternyata hanya bagi perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, maka secara umum ini media sosial tidak ada masuk di kriteria itu. Selama dia ketika dia bermedia sosial ya tidak menampilkan kecantikannya, karena kan wajib ikhdad. Nah, tidak menampilkan kecantikannya dan juga tidak ya, mengumbar auratnya. Nah, ya normalnya media sosial. Karena itu tidak termasuk kategori orang yang keluar rumah misalnya. Nah, atau apa ya dia kan mungkin hanya mengisi kegabutan ya apa scrolling YouTube atau scrolling TikTok kayak gitu-gitu aja ya. Asalkan tidak ngupload foto karena akan menggoda laki-laki apalagi sampai curhat ini ya. Waduh kesepian, wah ini menggoda laki-laki, siap luncur dan sebagainya. Iya, menggoda ibarat menggoda apa ya kambing buas dan sebagainya. Ada janda baru terus buat story kesepian kayak gitu, ya. Pada bergabung nanti. Garangan-garangan ya siap komentar ya. Wis wala meluncur apa dan sebagainya malah. Nah ini sangat tidak diperbolehkan apalagi di masa iddah. Karena masa iddah adalah masa di mana perempuan itu yaitu harus mengetahui bebasnya rahimnya dari laki-laki sebelumnya. Nah, ini adalah termasuk kalau dalam ibarat usul fikih ya itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Islam itu kan menjaga 5 pada pokoknya. Salah satu diantaranya menjaga nasal. Maka diharamkanlah berzina, terus disyariatkanlah menikah. Itu agar keturunannya itu jelas. Ini anaknya siapa dan sebagainya. Kalau tidak ada iddah nanti takutnya ketika tahu-tahu ada janda baru 6 bulan belum 6 bulan sudah melahirkan ini anaknya sopo kan ngono to. Anaknya sopo iki anake garangan A apa garangan B apa dan sebagainya. Ini sangat-sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi hukumnya bermedia sosial dalam hal apa jenenge ketika di masa iddah tidak termasuk daripada yang diharamkan, boleh ya. Apa yang diharamkan tadi diantaranya ini saya bacakan dalam kitab ya. Wa alal mutawaffa anha zaujuha al ikhdad, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya wajibnya ikhdad. Tapi secara umum yaitu wajibu lil mu'taddati raj'iyah. Ini kewajiban bagi perempuan yang ditolak rezeki. Ditolak rezeki itu bisa dirujuk, yaitu tolak 1 atau tolak 2. Suami masih bisa merujuk, yaitu as-sukna, diwajib difasilitasi rumah sama mantan suami baru itu yang baru mentalak. Wan nafaqah, wajib juga nafkahi. Jadi ketika mentalak istri ya harusnya wajibnya itu suami yang mentalak istrinya itu 1 atau 2 itu tetap wajib memberi nafkah sampai selesai iddahnya. Sampai selesai iddahnya. Dan wajib memfasilitasi rumah. Kecuali di rumahnya sendiri ya tetap wajib mengirimi mungkin listriknya dan sebagainya. Listriknya PDAM-nya sampai selesai iddahnya. Wajibu lil baini, wajib bagi perempuan yang ditolak bain, tolak selamanya, tolak 3. As-sukna dunan nafaqah, wajib difasilitasi rumah tanpa nafkah. Nah, jadi di rumah tersebut atau mungkin disewakan rumah sama laki-lakinya. Daripada saya berkumpul tak sewakno hotel selama kamu iddah. Ya monggo. Yang penting kan tetap kewajibannya dia sebagai seorang laki-laki yang mentalak istrinya. Illa ang takuna hamilan, kecuali hamil maka wajib nafkah juga. Jadi ketika ditolak 3 wajibnya hanya fasilitas rumah tanpa nafkah. Kecuali perempuannya hamil maka tetap ya rumah ya nafkah. Ditolak 3 itu. Wajibu al mutafa'an zaujuha, wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya al ikhdad, yaitu tadi tidak bersolek, tidak bermacak, wa huwal imtina minazinah watib, yaitu mencegah dari perhiasan wangi-wangian.
Wa alal mawtawaffa anha zaujuha wal mabtutatu mulazamatul bait illa lihajatin. Dan bagi perempuan yang ditinggal mati dan yang ditolak bain wajibnya mulazamatul bait. Tetap berada di posisi rumah tersebut sampai selesai iddahnya. Nah, jadi bagi yang ditolak raj'i, ditolak 1 atau 2 atau ditolak 3 tadi itu masih dapat fasilitas dari seorang suami yaitu berupa rumah. Entah rumah itu atau dipinjamkan rumah konco, maksud dipinjamne koncone. Dikontrakkan ya. Atau dikoskan misalnya. Nah, tetap dapat fasilitas rumah. Nah, itu bagi dan tidak harus rumah tersebut. Tapi kalau yang ditinggal mati itu harus berada di posisi rumah yang ditempati itu sampai selesai iddahnya. Jadi ini adalah kewajiban dan hak bagi perempuan yang dipisah. Dipisah itu ya entah ditalak atau ditinggal mati. Nah, adapun bermedia sosial itu tidak ada kaitannya ini dalam keputusan Bahsu Masail ya. Tidak ada kaitannya dengan yang diwajibkan bagi perempuan ketika iddah, sehingga hukumnya tetap boleh main HP asalkan tidak menampilkan ya wajahnya, kecantikannya, karena hikmah daripada orang iddah itu agar bebas dari rahimnya, agar tahu siapa ayahnya dan sebagainya. Nah, ketika memancing, ketika mengupload foto kecantikannya dan sebagainya, itu ya hukumnya haram karena dia masih berada di posisi iddah selama tidak memposting dirinya, memposting kecantikannya, wewangiannya atau apa dan sebagainya, selama tidak memancing daripada laki-laki yang lain untuk menggodanya atau melamarnya. Itu batasannya itu ya. Oke, terima kasih Tat. Alhamdulillah penjelasan yang sangat jelas sekali sebenarnya ini. Dan ini sebenarnya menarik bagi kaum hawa ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini banyak kaum hawa yang mendengarkan. Sehingga mengetahui tentang batasan-batasan masa iddah yang harus dijalani. Gini Tat, ada sedikit jadi mungkin ada masih kaitannya dengan penjelasan dari Ustadz Mukhlis tadi yang berkaitan dengan bagaimana apakah ketika dia masa iddah terus bermedsos walaupun itu tidak pacak, akan tetapi medsosnya atau dia ketika menunjukkan fotonya itu mengundang banyak kaum laki-laki yang perkasa. Perkasa. Iya. Enggak perkasa juga mengundang. Iya. Nah, yang menjadi masalah batasannya mengunggah ketika pada masa iddah itu seperti apa? Apakah batasannya jangan sampai ya udahlah ngunggah foto cuman rambut aja yang kelihatan tapi diberikan kata-kata ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesabaran cuman foto kelihatan rambutnya. Mungkin batasannya seperti itu atau gimana tadi itu? Iya. Jadi tadi boleh ya bermedia sosial bagi perempuan yang iddah. Selama apa? Yang pertama, selama tidak mengupload foto, khususnya menampilkan kecantikannya. Karena apa? Karena yang pertama kan tadi hikmah daripada iddah kan biar tahu bebas rahimnya dan sebagainya. Biar tidak ada laki-laki yang melamar dan sebagainya di masa iddahnya. Sehingga ketika dia menampilkan hal tersebut atau curhat hal tersebut, ya itu secara fikih kan secara kitab tidak ada ketika bermedia sosial batasnya bagaimana. Makanya saya memberi batasan sendiri. Kenapa diharamkan? Ya saya mengatakan haram. Kenapa? Karena melihat hikmah daripada iddah. Hikmahnya itu biar bebas rahimnya, biar tidak ada laki-laki yang melamarnya dan sebagainya. Maka ketika dia mengupload foto kecantikan, ya sejatinya ya boleh-boleh saja bagi yang perempuan yang ditalak 1 atau yang ditalak 3 tadi ya boleh kan. Yang tidak boleh macak kan yang ditinggal mati, yang ditinggal mati. Kalau misalnya dia menampilkan kecantikan di media sosial ketika masa iddah kan
ya sebenarnya sejatinya ya boleh. Tapi kenapa kok saya mengatakan haram? Karena biar tidak mengundang laki-laki untuk semangat ngelamar dia. Apalagi sampai menggodanya, ini sudah janda baru dan sebagainya ya. Kenapa saya mengatakan haram? Ya sebenarnya nggak ada hukum di kitab terus haram dan sebagainya, tidak. Nah, tapi itu kan hikmah daripada iddah. Apalagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, ada keberatan atau ada pemberatan hukum lagi, yaitu wajib ihdad, wajib tidak bersolek, wajib. Maka ketika ngunggah foto, ngunggah video dirinya, itu jelas haramnya, apalagi yang menampilkan macak dan sebagainya, jelas haramnya. Ini kan kita ada dua wanita, yaitu wanita yang ditinggal mati sama yang tidak ditinggal mati. Yang tidak ditinggal mati kan ya sejatinya masih bisa macak, masih bisa apa. Tapi kenapa kok tidak boleh ngupload foto atau video? Karena kita lihat hikmahnya iddah. Hikmahnya iddah itu biar tahu bebasnya, biar nggak ada laki-laki yang ngelamarnya dan sebagainya. Apalagi perempuan yang ditinggal mati. Kenapa diwajibkan ihdad? Di antaranya kenapa diwajibkan tidak boleh macak dan sebagainya. Itu biar dia itu kelihatan jelas-jelas kalau ditinggal mati suami. Sedih loh. Jadi itu kalau dulu di zaman sahabat, perempuan itu sahabiat, itu ditinggal mati ayahnya ya ihdad, ditinggal mati kakaknya ihdad, apalagi suaminya. Bahkan sampai nggak mau lagi tertarik sama laki-laki lain. Makanya dibatasi dalam Islam, yaitu 4 bulan 10 hari, ya, 4 bulan 10 hari. Nah, terus juga ada yang mungkin langsung macak sehingga tidak. Ini kan kita menampilkan kesedihan lah ya, cinta terhadap suaminya beneran dan sebagainya. Tahu-tahu baru tinggal mati bebas, los wah ya. Ini yang makanya ini dibatasi, yaitu hukumnya haram. Kenapa? Mengambil hikmah daripada iddah itu sendiri dan daripada ditinggal mati sama suami, sehingga jangan sampai ada laki-laki yang masuk terlebih dahulu. Jadi ya batasannya apa? Ya batasannya ya nek nggawe story apa ya hiburannya, nggawe story kok ya curhat doae. Ya santai dulu lah. Stop dulu. Iya, stop dulu. Tangannya nggak bisa itu. Iya, kan scrolling sudah boleh, nyekrol lihat video apa sudah boleh. Terus pengen lebih kan ya. Lah terus kalau curhat gimana Ustaz? Ya jangan dulu lah, ya memang kamu kan masa iddah. Terus apalagi ngupload foto gimana Ustaz? Ya nggak boleh lah. Semakin boleh di media sosial malah semakin bertanya-tanya gitu. Berarti itu sama kalau semisal dikiaskan dengan hukum Islam, tidak diperbolehkan seorang yang masa iddah itu keluar rumah, itu berarti sama saja dengan ketika medsos bisa dikiaskan dengan keluar rumahnya itu berarti. Iya, keluar rumah. Kalau ya mungkin bagi tadi ya yang ditinggal mati sama mabtutah ditolak 3 itu kan mulazamatul maskan. Ya, kenapa haram mengupload foto ya? Karena itu ganti keluar rumah juga kan gitu. Iya, itu. Ini kan bagi yang ditinggal mati sama yang ditalak 3. Kewajibannya lebih menjaganya itu juga lebih kan gitu. Nah, kalau yang ditolak roj'i 1, 2 atau yang fasakh atau yang itu kan agak longgar. Tapi ya selonggar-longgarnya ya jangan ngupload foto atau jangan curhat di media sosial dan sebagainya gitu. Baik Tat, ini kajian sangat menarik ini. Tapi kita rehat sejenak sambil menunggu dari para pendengar yang mendengarkan. Mudah-mudahan ini banyak yang mendengarkan karena ini materi yang sangat kondisional dengan yang kita lihat di sini. Untuk itu, yuk kita akan rehat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais
telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa Iman JTTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih kembali lagi di kajian sore kali ini Faiz dengan narasumber kita Ustadz Mukhlis. Masih berkaitan dengan tema yaitu tentang bermedsos, wanita yang sedang iddah boleh atau tidak. Yang jelas tadi sudah diberikan beberapa penjelasan dari Ustadz kita ya. Ini berkaitan dengan masa iddah seorang perempuan yang ditinggal suaminya wafat. Berbeda dengan mungkin tema sedikit. Bagaimana seorang wanita yang tinggal suaminya itu dia tipe seorang organisator, seorang organisasi, aktif organisasi. Nah, kan kalau memang secara hukum Islam memang tidak boleh keluar tadi, haram. Nah, bagaimana dengan orang yang tipe organisasi ini? Bahkan dia sebagai seorang ketua muslimat semisal. Itu gimana ini? Mohon. Ya, ini wahai ibu-ibu muslimat berarti. Ibu-ibu fatayat muslimat dan sebagainya. Ini kan kita tidak mendoakan ini kan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh keluar, hukumnya wajibu alaiha mulazamatul maskan, yaitu wajib berada di rumah tersebut. Kecuali boleh keluar, yaitu kecuali nggak ada yang menafkahi. Misal ada kakaknya yang menafkahi, dia tetap wajib di rumah. Nah, kalau posisinya nggak ada ayahnya, jadi suaminya meninggal, dia sudah nggak punya orang tua, nggak punya saudara, mungkin dia mungkin misalnya Bengkulu atau mana yang diboyong ke Semarang, nggak ada siapa-siapa, maka boleh keluar untuk mencari nafkah saja. Untuk mencari itu pun harus sesuai dengan apa, nggak boleh maca, nggak boleh menghias diri. Nah, itu kewajibannya di situ. Jadi boleh keluar illa lidharurah, hajat atau darurat. Atau bahkan darurat. Daruratnya itu apa? Contoh rumahnya ameh ambruk, ya tetap keluar. Betul. Ya, rumahnya wis tinggoni selama harusnya 4 bulan 10 hari, baru dapat 1 bulan mungkin reot-reot ya keluar. Itu karena darurat. Atau karena kehajat, yaitu apa? Ya tadi enggak ada yang memberi nafkah, padahal dia saudaranya apa di mana. Kecuali ada kakaknya yang mentransfer, saya tak transfer kamu di situ aja selama 4. Ini juga harus apa? Harus api-apian sama apa ya, semuanya harus tahu hukumnya juga, bukan hanya perempuan itu juga, kakaknya juga harus tahu hukum,
Kakak laki-lakinya, adiknya laki-laki harus tahu hukum. Ketika mbaknya kok ditinggal mati suaminya, ya siap-siap transfer kalau nggak punya uang. Nah, atau mungkin ya dapat uang dari sumbangan tetangga-tetangga, itu buat hidup selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau alasan organisator ini tidak ada kata darurat atau apa, tidak ada, karena itu walaupun mbok tinggal ora rapat, orang itu memaklumi, wakilmu ya tetap memaklumi kalau kamu jadi ketua loh. Ketika posisi ketuanya sedang ada masalah, ya wakil kan sebagai berperan sebagai pengganti dulu selama. Jadi nggak ada kata-kata darurat atau hajat. Masalahnya kalau semisal ketuanya itu mau tidak mau, semua muslimat itu, kalau ini yang memimpin tidak ibu ketua, ini nanti bisa masaqatul ummah, ini bisa merugikan umat ini. Nah, itu jadi saking darurat kuadrat ya, mungkin pengamatan saya tidak sampai seperti itu, karena misalnya harus rapat pun sekarang bisa via Zoom, kan kita bermedia sosial hukumnya. Toh sama-sama perempuan itu orang tinggal bisa media via Zoom, via apa, tinggal mengutus. Sekarang kayak posisi saya harus di rumah, maka saya mewakilkan kepada sekretaris harus gerak. Bisa saja. Jadi nggak ada kata-kata, wah ini harus ketemu presiden. Lah apa hubungannya ketemu presiden sama perintah Allah loh. Walaupun ini ketemu presiden, saya harus ketemu. Kenapa? Saya sebagai ketua harus muncul. Ya ini kan perintahnya Allah dulu. Haknya Allah. Iya, haknya Allah dulu harus dipenuhi. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna. Dulu sebelum dihapus, ini ayatnya, ini ada 2 ayat ini. Perempuan yang meninggal suaminya itu iddahnya dulu sebelum dihapus hukum ayat ini itu haulin 1 tahun penuh. Wah, coba kalau 1 tahun penuh kamu jadi ketua muslimat fatah, berat bos. Ya bukan muslimat fatah ini bukan contoh saja, semua perempuan, ketua apa kayak ketua IKD, pokoknya apa lah, kemasyarakatan ini. Ya. Ini sudah dihapus ayatnya, fasakh atau tinasakh, yaitu dengan ayat kedua, arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari, ini sudah diringankan sama Gusti Allah. Jadi ini haknya Allah harus ta'abudi, yaitu ya karena ibadah, nggak bisa untuk terus ini ketemu ini ya enggak, ini harus ketemu wakil presiden, apa yang nggak bisa gitu. Ini hanya Gusti Allah ya. Baik, Tat, ini ada yang WA dari pendengar ini. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Mukhlisin? Alhamdulillah. Dan ini mau tanya di luar tema. Siapa wali anak di luar nikah? Petugas KUA wajib menanyakan kepada ortunya. Suwun, amin, Candi Sari. Ini dari Bapak Umar Tegal Sari ini ya, yang menanyakan tentang itu tadi. Bagaimana? Tapi kok ada namanya Amin Candi Sari itu? Mungkin Mas Amin yang nanya mungkin. Iya ya. Tapi WA-nya dari Umar Tegal Sari. Ya tidak apa-apa, yang penting kita jawab. Ini sebenarnya di tema ini pertanyaannya terlalu banyak. Ngapain tidak nanya di luar tema kan seperti itu. Masih banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi siapa wali daripada anak yang yang ditinggal? Siapa wali dari anak di luar nikah? Anak di luar nikah. Jadi itu secara KUA itu dari awal ketika ada orang yang mendaftar nikah itu ditanya dulu, mana KTP kamu dan buku nikah orang tuamu. Nanti KUA mencocokkan. Ini kalau di luar nikah kan binnya sudah binti, sudah otomatis, maka langsung diambil alih oleh KUA. Nah, wali hakim namanya. Wali hakim. Kecuali tadi ya, ini di luar nikah itu, di luar nikah dia masih bapaknya. Nah, maka nanti diteliti sama KUA. Kamu lahirnya misalnya adalah 1 Januari.
terus ayahmu ayahmu menikah itu baru tanggal 1 Desember. Berarti kan 1 bulan setelah menikahnya ayah ibumu. Kan gitu toh. Atau 2 bulan atau 3 bulan, maksimal 6 bulan lah. Selama kurun 6 bulan, kurang dari 6 bulan kok sudah lahir ini anak, maka KUA sudah langsung ngambil alih. KUA sudah langsung ngambil alih. Nah, nanti juga sudah langsung dijelaskan oleh Pak KUA bahwa ini karena ini tanggalnya sekian secara prosedural ya, tidak mesti KUA tidak akan mengatakan ini kamu anak di luar nikah ya maka harus diambil alih KUA, kan nggak seperti itu. Secara prosedural maka harus KUA yang menikahkan. Nah seperti itu pastinya. Nah, kecuali dia nggak sadar-sadar. Kemarin kan ada kasus itu ya, lolos bagaimana verifikasi datanya, terus KUA sudah sampai di lokasi, nggak jadi menikahkan. Kenapa? Ini tanggalnya ini, lahirnya anaknya ini kurang dari 6 bulan dari nikahnya orang tuanya. Nah, yang salah siapa? Ya, saya mengatakan salah KUA-nya juga. Kenapa nggak dicek dari awal pas verifikasi data? Oh, tahu-tahu sudah nyampe lokasi, ternyata tanggal, entah itu kayaknya ada penipuan atau gimana. Sudah ada ibarat yang daftar itu melakukan kecurangan atau gimana. Ya, ketika diverifikasi ulang, oh ternyata tanggalnya, tanggal lahirnya itu lahirnya anak kurang dari 6 bulan dari pernikahannya orang tuanya. Itu langsung nggak bisa. Secara prosedural harus kembali ke KUA, yaitu wali hakim. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini pertanyaan di luar nikah. Di luar nikah, di luar tema, malah di luar nikah. Sama tadi. Baik, Tat, kita kembali lagi ke tema tadi berkaitan dengan tidak atau bolehkah seorang yang iddah itu melakukan medsos. Apakah ini ada kejadian semisal ada kejadian, Tat, seorang yang ditinggal suaminya meninggal tetapi belum berhubungan dengan suami, bahkan ya karena ya belum dijamak lah akhirnya pada waktu menikah, terus akhirnya suaminya meninggal. Apakah sang yang ditinggal ini istri boleh, apakah masuk dalam kategori masih itu iddah atau tidak? Iya. Jadi tadi memang belum dibedakan ya. Kalau perempuan yang ditinggal mati suaminya itu semuanya umum, wajib iddah, entah belum dijamah, belum dijima, belum dikumpul atau belum atau sudah haid atau sebelum haid atau sudah monopos, semuanya wajib iddah 4 bulan 10 hari. Kalau yang ditalak tadi, talak 1, talak 2, itu kalau belum tersentuh itu enggak wajib iddah. Khusus yang talak 1, 2 tadi. Iya, talak roj'i. Talak roj'i, betul. Masih bisa dirujuk. Kalau ditalak namanya kok belum tersentuh apa, ya udah selesai. Bisa nyari laki-laki baru, maksudnya calon suami baru itu loh, mesti bisa menerima lamaran calon suami baru. Cari kaca yang lain. Iya. Itu kalau belum tersentuh sama sekali, tidak wajib iddah. Tidak wajib iddah. Nah, itu kalau tolak roj'i saja. Jadi ya ini antara berat dan tidak berat. Kita belum dijamah, ya akhirnya bisa langsung bermedia sosial. Sah-sah saja. Iya, saya sudah bebas nih. Menawarkan diri. Baik, Ustaz, alhamdulillah karena waktu kita tidak cukup untuk melanjutkan kajian sore kali ini. Kita mohon doanya mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma hdina ya Allah, ihdina ya Allah, yassir umurana wa barik fina ya afina fi ilmina fi amrina fi hayatina fi ma ataitana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa Imajati TV dimanapun Anda berada, apabila panjenengan semua belum puas dengan jawaban yang sudah diberikan kepada narasumber kita, nanti boleh dibuka YouTube-nya Radio Dais ya. Silakan dibuka aja, mungkin bisa melengkapi jawaban dari kaum muslimin semua. Oke, Faiz undur diri dari kajian sore kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.